Ini teman-teman yang sudah saya pindah tanamkan, ini sangat kecil-kecil sekali bibitnya, tapi memang sudah mulai kuning. Nah seperti ini sudah kuning, jelas sekali kuning. Kuning bukan kekurangan unsur hara, tapi ini memang benar-benar kuning, tembus. Dari bawahnya juga kuning, dan ini juga hampir semua, hampir 80% ini kuning semua. Ini sekitar baru 3 harian, awalnya sangat bagus sekali. Ini waktu kemarin pindah tanam, yang pertama itu masih bagus, hanya waktu 2 hari ini sudah kuning-kuning seperti ini. Mudah-mudahan hasilnya tetap bagus, karena saya akan berusaha merawat sebaik mungkin untuk tanaman cabai ini. Dan ini hasilnya setelah saya melakukan perawatan dengan metode yaitu kocor dan spray. Jadi langsung teman-teman, sehabis saya kocor kemudian langsung saya lakukan penyepraian, dan alhamdulillah bibit yang menguning, kemudian juga pertumbuhannya agak kerdil karena usianya sudah hampir 60 hari setelah pindah tanam, tapi bibit itu tidak mau tinggi. Nanti di sini akan saya gabung menjadi satu, dari mulai pindah tanam, pengocoran pertama, penyepraian pertama, pengocoran kedua, kemudian penyepraian kedua, dan seterusnya sampai usia tanaman cabai ini 30 hari setelah pindah tanam. Apa saja yang saya pergunakan untuk perawatan tanaman cabai yang bibitnya bermasalah, maka dari itu silahkan ditonton videonya. Since so long, all the fields are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster, make it through the day, I'm right. It seems your meal ticket is gone, but life goes on. I could never imagine something better. Yeah, right. Now you're cooking on high heat in the middle of the Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membuatkan tutorial perawatan tanaman cabai yang mulai dari awalnya daunnya sudah mulai kuning. Ini baru 3 daun, tapi tiba-tiba 3 hari, waktunya 3 hari karena penanaman yang 2 bedengan sudah saya lakukan 2 hari yang lalu. Kemudian setiap hari diguyur hujan sehingga saya tunda. Tapi dalam waktu 2 hari itu bibitnya sudah muncul kuning-kuning. Ini teman-teman setelah usia 4 hari setelah pindah tanam, ternyata daunnya malah semakin menguning. Kemudian ujung-ujung daunnya itu sudah mulai mengering. Di sini saya akan melakukan pengocoran pertama di usia 4 hari setelah pindah tanam. Apa saja yang akan saya pergunakan, maka dari itu silahkan ditonton videonya. Insya Allah video ini sangat bermanfaat sekali karena ini adalah gabungan dari mulai pindah tanam, kemudian pengocoran pertama, penyepraian pertama, sampai pengocoran kelima dan juga penyepraian kelima. Apa saja yang saya pergunakan untuk pengocoran pertama kali ini, maka dari itu silahkan ditonton videonya. Mudah-mudahan harapan kami videonya bermanfaat. Ini teman-teman yang saya pergunakan adalah Ultradap, kemudian asam amino, Premino, Trichoderma, Biosigma Plus, kemudian Kalha, dan juga asam humat Power Soil. Jangan ditanyakan teman-teman kok masih menggunakan Kalha, sudah menggunakan asam humat, karena Kalha adalah ada kalsiumnya teman-teman. Dosisnya 2 sendok makan untuk 20 liter air, kemudian asam humatnya 2 sendok makan untuk 20 liter air, Preminonya 10 mili, kemudian Ultradapnya 2 sendok makan, Biosigmanya yang terakhir adalah 1 sendok makan. 2 sendok makan juga tidak jadi masalah. Ini karena kondisi tanamannya yang kritis kalau menurut kami, bibitnya yang sudah kuning sekali. Nanti sehabis ini
saya baru melakukan pengocorannya. Setelah kocor selesai, baru saya lakukan penyepraian, teman-teman. Jadi di video ini kocor dan spray sampai 5 kali pengocoran dan juga 5 kali penyepraian. Silahkan tonton videonya. Untuk berpendek durasi, saya langsung akan melakukan pengocorannya. Mudah-mudahan video-video yang kami bagikan bermanfaat. Hasilnya bagus. Nanti habis ini langsung saya spray. Silahkan ditunggu apa saja yang akan saya pergunakan, jadi agar bisa dicatat oleh teman-teman semua. Ini lahan bekas tapi diproses lagi, teman-teman. Plastiknya baru seperti ini. Surinya juga sudah harus ditopeng, itu nanti tidak ditopeng, maksudnya dikurangin tunas-tunasnya biar nggak terlalu banyak. Seperti ini. Ini teman-teman yang saya pergunakan untuk penyempraian tanaman cabenya. Jadi pertama yang saya pergunakan adalah MKP, seperti itu. Fosfatnya kandungannya 52%, kemudian kaliumnya hanya 34%. Jadi lebih baik kalau tanaman itu menjelang fase generatif diberikan ini. Sekarang dosisnya, teman-teman. Dosis yang saya pergunakan untuk MKP-nya, saya menggunakan 2 sendok makan. Kemudian untuk Resotin. Resotin ini bahan aktifnya sipermetrin. Ini sangat bagus sekali untuk hama ulat, oteng-oteng juga bagus. Pokoknya untuk hama-hamaan. Sebenarnya untuk insektisida itu semua hampir sama, teman-teman, kegunaannya hampir sama, hama-hama, kutu-kutuan. Jadi tidak ada spesialisnya biasanya itu yang menjelaskan petaninya. Ini dosisnya 10 mili untuk 16 liter air ya. Kemudian baru diaduk. Yang kedua ataupun yang ketiga adalah Premino. Yang ketiga adalah Premino, pupuk protein ataupun suplemen tanaman. Ini juga sangat bagus sekali. Ini saya menggunakan 10 mili, teman-teman. Kalau ada orang yang bilang boros, itu sebenarnya juga salah, karena satu botol ini untuk satu periode penanaman, tidak habis. Kemudian juga tidak langsung habis, beda dengan pupuk NPK 1 kilo langsung habis sekali kocor. Kemudian juga untuk Modern Full-nya saya menggunakan 15 mili, teman-teman. Ini fosfatnya, jadi fosfat sama fosfat, tapi kalau MKP ada plus kaliumnya. Nah, seperti ini. Oke, teman-teman, saya akan melakukan penyepraiannya. Nanti setelah ini di usia berapa saya akan melakukan pengocoran kedua dan juga penyepraian kedua. Maka dari itu silahkan ditonton videonya.
tanaman ORtavinya juga sudah mulai kelihatan seger teman-teman. Jadi saya kalau melakukan penyepraian itu di siang hari minimal jam 8. Pokoknya cuaca sedang ataupun matahari sudah keluar teman-teman. Jadi stomata daun itu terbuka secara sempurna. Yaitu sah-sah saja yang melakukan penyepraian di malam hari ataupun di sore hari itu silahkan saja. Tapi tata cara kami memang seperti ini di siang hari karena stomata daun itu terbukanya mulai jam 8 jam 9 teman-teman, kalau tidak salah seperti itu. Ini teman-teman tanaman cabai usianya sudah 12 hari setelah pindah tanam, dan sekarang saya akan melakukan pengocoran dan juga penyempraian yang kedua. Apa saja yang saya pergunakan untuk pengocoran dan juga penyempraian kali ini, maka dari itu silahkan ditonton videonya. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Ini teman-teman untuk pengocoran yang kedua saya menggunakan Ultradap, kemudian Biosigma, Kalha, dan juga Premino. Yang terakhir adalah MKP. Tetap masih saya pergunakan MKP-nya. Dosisnya Ultradap 2 sendok makan, Biosigma 1 sendok makan, Kalha 1 sendok makan, kemudian Preminonya 10 ml dan MKP-nya 2 sendok makan untuk 20 liter air. Dan ini saya mempersingkat waktu saja, langsung melakukan penyempraian. Nanti dosisnya juga akan saya taruh di bawah video ataupun di deskripsi kami. Silahkan ditonton videonya, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Silahkan dicoba karena apa yang saya bagikan itu benar-benar real. Semua saya lakukan sendiri, peracikannya, pengocorannya, dan juga penyempraiannya. Teman-teman, ini tata cara pengocorannya. Nanti setelah ini saya langsung melakukan penyempraiannya. Maka dari itu saya akan meraciknya untuk mempersingkat durasi videonya, tapi nanti akan saya tulis semua di bawah video ini. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Teman-teman, untuk penyempraian tanaman cabai pertama yang saya pergunakan adalah Premino. Premino ini manfaatnya sangat banyak sekali. Kemudian juga yang kedua adalah Mordenfol, suplemen tanaman memicu perakaran tunas, kemudian juga memperkuat merangsang pertumbuhan bunga juga. Dan ini insektisida selama 4 periode penanaman di lahan yang sama, masih tetap menggunakan Abasel dan juga Kurakron. Kemudian yang ini adalah Ronstick ataupun pembasah perekat penembus. Ini saya belum menggunakan cover WP. Nanti kalau sudah mulai berbuah biasanya baru saya pergunakan. Sekarang dosisnya teman-teman. Dosis Mordenfol-nya saya menggunakan 15 ml untuk 16 liter air. 16 ml. Kemudian yang kedua adalah asam amino ataupun Premino teman-teman.
Ini saya menggunakan 10 mili saja. Ini penyepraian yang kedua untuk varietas ORTV, teman-teman. Kemudian untuk insektisidanya saya menggunakan 10 mili, teman-teman. Ini baru diaduk, teman-teman. Oke, saya akan melakukan penyepraiannya. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Kemudian untuk pembasah ataupun perekat penembus daun saya menggunakan 10 mili juga. Nah, karena ini musim penghujan, teman-teman. Nah, ini teman-teman, daun-daunnya sudah mulai seger, teman-teman. Penyepraian pertama kan lucu, menggunakan monokalium fosfat. Nah, hasilnya seperti ini. Baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu, nanti saya langsung melakukan pengocoran yang ketiga dan juga penyepraian yang ketiga. Apa saja yang akan saya pergunakan, maka dari itu silahkan ditonton videonya. Ini teman-teman, usianya sudah 16 hari setelah pindah tanam. Nanti sehabis ini saya akan melakukan pengocoran dan juga penyepraiannya. Maka dari itu silahkan ditonton videonya. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Ini teman-teman, yang saya pergunakan adalah asam humat power soil. Kemudian yang kedua pupuk fosfat yaitu Ultradap. Yang ketiga adalah Biosigma. Yang keempat adalah Premino, teman-teman. Sekarang dosisnya. Dosis asam humatnya saya menggunakan 1 sendok makan saja. 1 sendok makan untuk 20 liter air. Biosigmanya juga sama, saya menggunakan 1 sendok makan penuh untuk 20 liter air. Ultradapnya saya menggunakan 2 sendok makan, tapi penuh, teman-teman. Saya tidak menggunakan Mordenvolnya nanti untuk penyepraian. Kemudian yang terakhir adalah Preminonya, saya menggunakan 10 mili, teman-teman. Ini asam amino, merek dagangnya Premino. Teman-teman terserah mau menggunakan merek dagang apa saja boleh, yang penting adalah asam amino. Oke teman-teman, setelah pengocoran ini saya langsung melakukan penyepraiannya. Maka dari itu silahkan ditonton videonya. Mudah-mudahan video-video yang kami bagikan bermanfaat untuk anda semua. Ini
Ini sahabat tani yang saya pergunakan untuk penyempraian tanaman cabai. Pertama yang saya pergunakan adalah suplemen Mordenfol. Ini manfaatnya adalah memicu perakaran dan tunas, kemudian menebalkan dan juga memperkuat daun, merangsang pertumbuhan bunga. Jadi ini bisa dipergunakan di fase vegetatif ataupun di fase generatif. Kemudian ini adalah suplemen ataupun sel tanaman. Ini pembenah daun. Jika daun tanaman cabai, jadi Vitaron SL ini sangat bagus sekali. Kemudian yang terakhir adalah magnesium. Magnesium ini kandungannya sulfurnya 13%, kemudian magnesiumnya 16%. Ini dosisnya. Pertama yang saya aduk adalah magnesiumnya dulu. Dosisnya 2 sendok makan untuk 16 liter air. Nah, seperti ini teman-teman. Aduk dulu. Ini cepat sekali cairnya. Kemudian yang kedua adalah Vitaron SL. Vitaron SL saya menggunakan 15 mili untuk 16 liter air ataupun 1 tangki sprayer ini ya. Kemudian Mordenfol-nya saya menggunakan 15 mili juga. Yang terakhir adalah insektisida Abasel, termasuk kutu kebul, hama trip, hama bungu juga bisa. Di dosisnya saya menggunakan 10 mili untuk 16 liter air. Oke, saya akan melakukan saya akan melakukan penyepraiannya. Mudah-mudahan video-video yang saya bagikan bermanfaat. Setelah usia 16 hari pindah tanam, kemudian saya lakukan pengocoran dan penyepraian, hasilnya seperti ini. Sekarang usianya 21 hari setelah pindah tanam, dan sekarang saya akan melakukan pengocoran dan juga penyepraiannya. Pemupukan pertama di usia 4 hari setelah pindah tanam, pemupukan kedua di usia 12 hari setelah pindah tanam, kemudian pemupukan ketiga dan penyepraian ketiga di usia 16 hari setelah pindah tanam, kemudian sekarang adalah pemupukan yang keempat di usia 21 hari setelah pindah tanam. Apa saja yang saya pergunakan, maka dari itu silahkan ditonton videonya, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Ini teman-teman, pengocoran yang keempat, tetap kembali lagi ke Ultradap, kemudian Premino, kemudian juga ada Biosigma Plus, dan juga ada Kalha, ada asam humat Power Soil. Langsung saja teman-teman, dosis Kalhanya saya menggunakan 1-2 sendok makan, asam humatnya 1-2 sendok makan, kemudian Biosigmanya sekarang 2 sendok makan untuk 16 liter air, Preminonya yaitu protein menggunakan 15 mili, Ultradapnya saya menggunakan 3 sendok makan. Nanti setelah ini saya baru melakukan pengocorannya. Silahkan ditonton videonya teman-teman. Ini saya potong saja, langsung ke kebunnya saja. Nanti dosisnya akan saya tulis di deskripsinya. Mudah-mudahan harapan kami teman-teman sendiri yang mencatatnya, siapa tahu sewaktu-waktu pengalaman dari kami bisa dipraktekkan ataupun bisa dipergunakan. Ini pindah tanamnya dari 3 daun, 2 daun juga ada. Ini sulaman tuh agak kecilan dikit. Ada sulaman sekitar 10 pohonan. Nah, seperti ini.
menggait tanaman cabai. Oke teman-teman, tanaman apa saja. Waktu sehabis ini saya langsung akan digait jika pas penyampaian telurnya. jadi temanya. Dan bukan pertama, kemudian bukan kedua, ketiga, dan keempat ini saya kocor langsung saya lakukan penyepraian. Dan sekarang saya akan meraciknya apa saja yang akan saya pergunakan untuk penyepraian kali ini. Maka dari itu silahkan ditonton videonya, dicatat, kemudian insya Allah nanti bisa dipraktekkan. Ini real, murni real, karena semua saya lakukan sendiri, dari mulai peracikannya, pengocorannya, dan juga penyepraiannya. Pertama yang saya pergunakan adalah Premino, kemudian juga yang kedua adalah Modern Fall suplemen tanaman. Dan ini insektisida selama 4 periode penanaman di lahan yang sama, masih tetap menggunakan Abasel. Kemudian yang ini adalah round stick ataupun pembasah perekat penembus. Ini saya belum menggunakan cover WP. Dosis Modern Full-nya saya menggunakan 15 mili untuk 16 liter air. Kemudian yang kedua adalah asam amino ataupun Premino, teman-teman. Ini saya menggunakan 10 mili saja. Kemudian untuk insektisidanya saya menggunakan 10 mili, teman-teman. Oke, saya akan melakukan penyepraiannya. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Kemudian untuk pembasah ataupun perekat penembus daun saya menggunakan 10 mili juga. Nah, karena ini musim penghujan, teman-teman. 10 mili. Oke teman-teman, saya akan melakukan penyepraiannya tanaman cabai dengan varietas ORTV-nya, kemudian baru dimasukkan ke sini. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Oke teman-teman, ini usianya sudah 30 hari setelah pindah tanam. Sehabis ini saya akan melakukan pengocoran dan penyepraian yang kelima di usia 30 hari setelah pindah tanam. Ini teman-teman, pertama yang saya pergunakan adalah pupuk kalsium plus asam humat. Ini kombinasi unsur hara kalsium Ca organik dengan senyawa humat Ha, berbentuk tepung yang dilengkapi unsur hara mikro untuk meningkatkan kekuatan jaringan tanaman. Kemudian juga ada asam humat power soil, ini yang selalu saya pergunakan, tidak pernah ketinggalan. Ada Biosigma Plus Trichoderma, menjaga kesehatan tanah dan tanaman, mencegah pertumbuhan patogen. Kemudian juga ada pupuk organik cair. Ini Vigorin, teman-teman. Vigorin pupuk organik cair suplemen tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, tanaman hias, dan juga masih banyak lagi unsur hara, asam amino, humat, kemudian fulfat, enzim, dan juga hormon tumbuh. Banyak sekali ini, silahkan teman-teman baca sendiri. Yang terakhir adalah pupuk NPK 1616. Dosisnya NPK-nya saya menggunakan 4 sendok makan untuk 20 liter air. 20 liter air. Kemudian asam humatnya saya menggunakan 2 sendok makan. 2 sendok makan sudah cukup, beres saja. Biosigmanya saya menggunakan 2 sendok makan, 2 sendok makan, 3 sendok makan enggak apa-apa. Kemudian kalhanya saya menggunakan 2 sendok makan juga, teman-teman.
KLH ini juga wajib dari fase vegetatif sampai fase generatif. 2 sendok makan sudah cukup. Kemudian yang terakhir adalah Vigorin. Vigorin saya menggunakan 40 ml untuk 20 liter air sampai tumpah-tumpah teman-teman, karena sambil megang kamera. Oke teman-teman, habis ini saya akan melakukan pengocorannya. Nanti saya sambung dengan melakukan penyepraiannya. Tonton videonya, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Ini teman-teman kondisi tanaman cabai ORTV nya, pengocoran masih di bawah lubang pemupukan ini. Nanti sehabis usia 30 hari setelah pindah tanam baru dipindah pengocorannya di lubang di tengah-tengahnya, teman. Karena tahu sendiri perawatan tanaman cabai itu biayanya mahal. Saya aja yang insektisidanya, fungisidanya tunggal saja terasa, apalagi yang sampai mix bermacam-macam insektisida, fungisida. Kalau memang didukung dengan harga yang mahal mungkin tidak terasa, tapi kalau memang harga buah cabai sedang murah otomatis sangat kerasa sekali. Oke teman-teman, sehabis ini saya akan melakukan penyepraiannya. Apa saja yang saya pergunakan, ini yang terakhir. Nanti video berikutnya akan saya gabung menjadi satu. Walaupun durasinya panjang, saya akan berusaha semaksimal mungkin agar teman-teman semua juga mudah untuk belajar bersama. Oke sahabat tani, untuk penyepraian yang kelima ini, pertama yang saya pergunakan adalah insektisida Samit. Ini adalah akarisida teman-teman. Kemudian yang kedua adalah Vigorin, pupuk organik cair dan juga plus asam amino. Yang ketiga adalah Modern Vol. Kemudian juga ada perekat ataupun pembasah, ada MKP dan juga ada Kalinet untuk mempersingkat waktu. Insektisida saya menggunakan 10 ml untuk 16 liter air. Vigorinnya saya menggunakan 20 ml. Modern Vol-nya saya menggunakan 15 ml. Kemudian perekatnya saya menggunakan 10 ml. MKP saya menggunakan 2 sendok makan. Kemudian Kalinetnya saya menggunakan 15 ml. Kadang-kadang ada pertanyaan, Pak, sudah menggunakan Kalinet kok masih menggunakan MKP? Saya mengharapkan unsur fosfatnya teman-teman, karena MKP fosfatnya itu 52%. Oke teman-teman, ini langsung saja, hanya saya jelaskan saja. Peracikannya tidak usah saya contohkan karena di awal-awal sudah saya contohkan biar tidak terlalu jenuh teman-teman menontonnya. Jadi intinya seperti itu. Terima kasih atas segala supportnya, terima kasih atas segala sarannya. Mudah-mudahan kebaikan anda semua senantiasa Allah ganti dengan rezeki yang berkah, disehatkan badannya, dan senantiasa selalu dalam lindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat anda, salam sukses buat para petani di seluruh Indonesia. Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. So honey, if you need to cry, just come share